Oke, kita lanjutkan ke cekung atas dan cekung bawah ya. Nah, ini masuknya ke bab aplikasi turunan trigonometri. Nah, kita ingat dulu, kita review dulu ya, review singkat bahwa ya, suatu kurva dikatakan cekung atas jika turunan pertamanya, cekung atas jika turunan keduanya itu lebih dari 0. Ini disebut cekung atas. Ya, kalau dia kurang daripada 0, maka dia cekung bawah. Gitu ya. Ini review singkat. Kalau dia F double aksennya sama dengan 0, maka ini disebut titik belok. Ya. Nah, itu sedikit review. Nah, sekarang kita mau mencari ini fx-nya saya ubah menjadi y-nya saya ubah menjadi fx, maka fx sama dengan sin x minus pi per 3 dikurangi dengan 5. Kita mau mencari apakah di interval mana dia cekung atas, cekung bawah. Ya udah kita turunkan dulu 2 kali. Gitu. Berarti f aksen x-nya adalah berapa? Sin menjadi cos ya, menjadi cos x minus pi per 3. Nah, 5-nya diturunkan hilang gitu. Kalau diturunkan lagi, f double aksen x ini sama dengan min sin x minus pi per 3. Betul ya? Cos kalau diturunkan menjadi min sin. Oke? Nah, syaratnya kan kalau cekung bawah, dia kurang daripada 0. Maka kita buat min sin x minus pi 3 kurang daripada 0. Nah, minusnya kita kalikan kedua ruas. Kalau pertidaksamaan berarti dia tandanya berubah dari yang kurang dari menjadi lebih dari nih. Pi per 3 lebih dari 0. Nah, maka dari sini gimana? Coba kita lihat ya. Kan didapatkan sin x minus pi per 3 lebih dari 0. Oke. Nah, sekarang kita harus cari dulu titik-titik kritisnya. Titik-titik kritis didapat di mana? Titik-titik kritis ya, cari titik kritis. Titik kritis itu didapat untuk ketika si fungsinya itu sama dengan 0. Berarti sin x minus pi per 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mencari persamaan mana yang memenuhi persamaan ini. Ya, berarti kita pakai persamaan trigonometri. Ini kan berarti sin 0. Ya, berarti kita pakai yang pertama kan Anda ingat saya sudah review tadi kalau misalkan ada bentuk umum sin x sama dengan sin alfa, maka alfa sama dengan ini diminta radian ya, berarti kita pakai radian, maka ini menjadi ini berarti x sama dengan alfa plus 2 pi k atau x sama dengan 100 pi minus alfa plus 2 pi k. Ya. Nah, maka dari sini ya x-nya berapa? Ya kalau di sini berarti kan kalau x minus pi per 3 ya kita ganti karena di sini x minus pi per 3 ini sama dengan alfanya 0. Maka ini 2 pi k langsung ya. Dan ini x sama dengan ini berarti x minus pi per 3 sama dengan pi ya. Karena alfanya 0 tambah 2 pi k. Maka x sama dengan pi per 3 plus 2 pi k. X sama dengan 4 pi per 3 plus 2 pi k. Nah, yang memenuhi hanyalah untuk k-nya sama dengan 0. Maka ini nanti jadinya x pi per 3 atau x sama dengan 4 pi per 3. Karena range-nya ya, kita lihat range-nya 0 sampai 2 pi. Gitu. Nah, maka ini titik kritisnya. Kita buat garis bilangan sekarang. Oke, kita buat garis bilangan. Ini adalah 0, pi per 3, 4 pi per 3, ini adalah 2 pi. Kita cek, misalkan kita cek fungsi yang ini, gitu ya, di daerah ini, kita pakai daerah mana ya? Berarti pi per 4 coba ya, kan itu di antara 0 sampai pi per 3, atau pi per 6 deh, 30 derajat. 30 derajat, atau jangan deh, jangan titik yang ini deh. Yang akhir aja deh, titik akhir ya.
Atau ya udah deh, titik ini, aduh pelan ya. Misalkan saya ambil titik tengah deh, titik tengah ya, titik tengah, titik tengah. Titik tengah ya, titik tengah. Kalau titik tengah kita ambil pi per 2. Pi per 2 tuh di antara selang ini ya. Kalau pi per 2 berarti 90 derajat dikurang 60 derajat ya, karena sin X minus pi per 3. Sekarang kita uji. 90 derajat kurang 60 derajat itu sin 30 derajat. Sin 30 derajat pasti positif. Berarti di sini adalah positif gitu. Di sini positif. Nah, pasti di yang lain sisinya pasti negatif. Itu Anda bisa uji sendiri ya. Anda bisa uji sendiri, ya. Karena pasti polanya gitu, selang-seling. Jadi negatif, positif, negatif. Kalau di tengah positif, berarti yang lainnya adalah negatif, negatif, gitu, ya. Nah, yang ditanyakan untuk dia lebih daripada nol, gitu. Kalau lebih daripada nol, gitu ya. Kalau lebih daripada nol, yang dicari adalah yang positif, gitu ya. Karena kan syarat ini yang dimau, ya. Syarat ini yang dimau, maka ini intervalnya. Maka dia cekung bawah, ya. Ketika apa? Ketika pi per 3 X 4 pi per 3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Oke, begitu. Itu untuk nomor 17.